Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, agar kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk kita bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah kepada Allah itu bukan hanya sehari dua hari, ya, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tapi ibadah kepada Allah itu adalah terus-menerus sampai mati, ya. Allah menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Allah, ya, sampai datang kepadamu ajal atau kematian. Maka kita istiqomah beribadah kepada Allah, sholatnya terus sampai kapan? Mati, ya. Ngaji, menghadiri majelis ilmu terus sampai kapan? Sampai mati, ya. Dan beramal ibadah yang lain. Jangan pernah berhenti untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik para santri, muslimin muslimat dan para hamba Allah semuanya, kita melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis dengan nomor urut yang ke-8, ya. An Abi Musa, ya, Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, ya. Qala, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anir rajuli yuqatilu syaja'atan. Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang berperang tujuannya untuk menunjukkan, menampilkan keberaniannya, ya. Wahai Rasul, gimana hukumnya, ya, seseorang yang berperang hanya ingin menunjukkan keberaniannya. Ini saya berani, ya, saya tidak takut, saya adalah pemberani, saya tidak cengeng, ya, saya kuat, saya berani dan seterusnya. Wa yuqatil hamiyatan. Dan bagaimana seseorang yang berperang karena hamiyah, karena fanatisme golongan, ya. Karena fanatisme golongan, hamiyah, ya, karena kesukuan, berperang karena, ya, kabilahnya, karena kaumnya, ya. Ketika kaumnya mendapatkan celaan, ejekan, bahkan, ya, perlakuan zalim, maka kaumnya ini tidak terima, sehingga apa? Mengadakan perang, ya. Maka ini disebut dengan peperangan karena fanatisme, ya. Baik karena kaumnya, karena sukunya, karena kesukuan dan seterusnya, ya. Ini disebut dengan berperang karena fanatisme golongan, ya. Wa yuqatil riya'an, dan ada orang yang berperang itu karena riya, pamer, ingin dilihat oleh manusia, ya. Maka sahabat ini bertanya, sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais, ayyu dzalika fi sabilillah, ya, ayyu dzalika fi sabilillah. Manakah di antara semua yang tadi wahai Rasul yang, ya, dimaksud berperang atau berjihad di jalan Allah? Mana Rasul di antara tiga tadi?
orang yang berperang karena keberaniannya, orang yang berperang karena ya kesukuan, fanatisme golongannya, atau orang yang berperang karena ria, ingin dilihat oleh manusia. Maka mana yang dinilai sebagai jihad fisabilillah? Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang berperang dengan tujuan, ya, barang siapa yang berperang berjihad di jalan Allah, ya, dengan tujuan, ini tujuannya satu, apa itu? Litakuna kalimatullahi al-ulya, agar kalimat Allah atau agar agama Allah menjadi yang paling tinggi derajatnya, fahuwa fi sabilillah. Maka itulah peperangan atau itulah disebut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi ya, di sini sahabat bertanya tentang suatu hukum, tentang suatu hukum. Rasul, manakah di antara perang-perang ini yang dinilai jihad oleh Allah? Ada yang berjihad karena keberanian. Maka orang yang berjihad karena keberaniannya, saya berani, saya tidak cengeng, saya tidak penakut, saya tidak khawatir, saya tidak gentar. Ya, karena ingin menunjukkan keberaniannya, maka di sini rusak niatnya. Rusak niat. Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya bukan untuk meninggikan kalimatullah, meninggikan, menegakkan agama Allah. Karena apa tujuannya? Supaya terlihat saya berani nih. Ya, saya nggak takut nih. Saya berani. Maka ini apa? Rusak niatnya di sini. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ada orang yang berperang karena fanatisme golongan, karena kesukuan. Maka apa? Ini pula rusak niatnya. Ya. Niatnya dirusak karena kepentingan kelompok. Ya, dia berperang karena kepentingan kelompoknya, karena kepentingan kabilahnya, karena kepentingan sukunya dan seterusnya, golongannya. Maka ini yang merusak niat. Harusnya tadi apa? Untuk menegakkan kalimat Allah. Apalagi yang ketiga tadi, yuqatil riya'an, orang yang berperang karena ingin dilihat oleh manusia. Tuh lihat tuh, ternyata dia ikut berperang. Wah, saya kira nggak ikut, ternyata dia ikut berperang. Ya, sehingga apa? Dia ingin menampilkan bahwasanya apa? Saya ikut perang gitu loh, gitu ya. Maka apa? Ini adalah niat-niat ya yang terselubung yang merusak amal ibadah. Makanya apa? Yang menjadi tolak ukur ya, yang menjadi tolak ukur dalam menilai, menghukumi perang ini, jihad ini di jalan Allah atau tidak adalah tadi man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berperang, barang siapa yang dia berjihad, ya, untuk apa tujuannya? Satu tujuannya, apa? Litakuna kalimatullahi al-ulya. Untuk menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah disebut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, setiap amalan itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat ikhlas karena Allah. Sekali lagi tadi, karena kita masih membahas tentang bab niat. Apalagi terkait jihad, ini amalan yang sangat besar. Amalan yang paling puncak. Kata Rasulullah, wa zirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah.
amalan yang paling puncak, yang paling besar dalam Islam adalah jihad. Maka jangan sampai amalan yang sangat besar ini, amalan yang sangat agung, mulia, dirusak karena niat. Ya, maka ada 3 golongan yang besok akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika ditanya, ya, kenapa engkau berjihad? Saya berjihad karenamu ya Allah. Ingin membela agamamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Ya, kamu loh. Padahal dia sudah jawab, ya Allah, kenapa kamu berjihad? Karena saya ingin menolong agamamu ya Allah, membela agamamu. Apa kata Allah? Dusta katanya. Kenapa? Karena Allah zat yang maha mengetahui isi hati. Sehingga Allah menghukumi hatinya, wah kamu dusta, kamu katanya membela agama. Tapi kamu dusta, hatinya tidak seperti itu. Apa katanya? Kata Allah, kamu berjihad karena li'an yuqol jari katanya. Kamu hanya ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Kamu berjihad hanya ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan. Kemudian apa? Dicampakkan, diseret, ditelungkupkan ke dalam, dimasukkan dalam keadaan telungkup. Ya. Ke dalam api neraka. Masya Allah. Padahal berjihad. Gitu ya. Tapi apa? Niatnya yang rusak sehingga apa? Mengakibatkan amalannya pun menjadi rusak. Maka kalau niatnya rusak, amalannya pun rusak. Kalau niatnya baik, ikhlas karena Allah, maka amalannya pun menjadi baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sahabat juga yang dia berperang bersama Rasul. Berperang bersama Nabi, berjihad. Ya. Kemudian apa? Sahabat ini terkena panah. Ya. Yang mengakibatkan luka parah, ya. Sebenarnya dia sudah mengalami sakaratul maut. Tapi apa? Tidak sabar menunggu ajalnya atau sakaratul mautnya. Sehingga apa? Dia menusukkan panahnya ke dalam dirinya. Sudah ketusuk panah, ditambah lagi oleh dirinya, ditancapkan sendiri. Sehingga apa? Dia mati. Kemudian para sahabat yang tidak tahu mengatakan, wah dia hebat. Dia mati syahid. Dia penghuni surga. Dia mati syahid. Ya, para sahabat ini kan nggak tahu. Karena niat orang itu tidak ada yang tahu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Huwa min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Wahai Rasul, orang dia berjihad bersama kita kok. Dia berjihad bersama engkau wahai Rasul. Masa dia mati dalam keadaan tidak syah? Bahkan dia akan menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena para sahabat tidak tahu isi hati. Karena Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah bagaimana isi hatinya. Apa isi hatinya? Dia tidak sabar untuk menunggu detik-detik ajalnya. Sehingga apa? Dia membunuh diri sendiri. Loh, nggak ada yang tahu. Ya, makanya apa? Ya, amalan yang kecil harus disertai niat yang ikhlas karena Allah, apalagi amalan-amalan yang besar. Paham ya? Karena segala sesuatu amalan manusia itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat dari niatnya ikhlas karena Allah atau tidak. Paham ya? Kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka amalannya akan menjadi baik dan diterima oleh Allah. Kalau niatnya rusak, maka amalannya pun akan menjadi rusak dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.